Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Murniati dengan NIM 2019-015-021. Saya di sini akan melakukan micro teaching magang 2 kelas tinggi. Baik, saya mulai. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Baik, Bu. Nah, apakah pagi hari ini sudah siap untuk belajar anak-anak? Siap, Siap, Bu. Bu. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, silakan siapa yang berani memimpin berdoa. Saya, Bu. Saya, Bu. Silakan, Mbak Putri. Marilah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Mbak Putri. Sama, Ibu. Nah, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, sudah selesai ya anak-anak. Sekarang Ibu ingatkan untuk presensi hari ini melalui Google Form seperti biasa ya. Sudah bisa kan ya? Sudah, Baik, Bu. Bu. Nah, untuk hari ini memasuki semester 2, kita akan belajar mengenai tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran 1 dengan muatan mata pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia ya anak-anak. Dengan tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama dengan menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan, siswa mampu meringkas teks. Kemudian yang kedua, dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Yang ketiga, dengan melakukan pengamatan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyebabkan perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Kemudian yang keempat, dengan melakukan pengamatan tentang benda-benda sekitar, siswa mampu menuliskan macam-macam benda yang dapat menghantarkan panas dalam kehidupan sehari-hari secara tepat. Kemudian yang terakhir, dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang macam-macam sumber energi beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, sebelum itu kita yel-yel terlebih dahulu ya anak-anak. Sudah bisa kan yel-yel ini? Sudah, Bu. Ayo kita sama-sama ya. Yel-yel tepuk hebat, aku hebat, kamu hebat, Kamu hebat. semua hebat, Kita hebat. keren-keren Semua jempol. hebat. Keren jempol. Nah, Mbak Ima semangat sekali ya. Stres dong, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, di sini Ibu punya 3 gambar.
Perhatikan gambar-gambar peristiwa di atas. Gambar kegiatan manakah yang sering kamu lihat dalam kehidupan sehari-hari di sekitarmu? Ayo anak-anak, gambar mana? Yang menjemur pakaian. Menjemur baju. Semuanya terutama ya anak-anak, ini menghirup udara segar, menjemur pakaian, merebus air. Nah, terus selanjutnya, apakah persamaan semua gambar tersebut anak-anak? Ada yang tahu? Ya, semua gambar di atas berhubungan dengan kalor atau energi panas ya. Nah, tahukah kamu sumber energi panas apa saja yang ada pada gambar tersebut? Apa saja anak-anak? Energi panas matahari, Bu. Ya, kemudian ada api juga ya. Bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Iya ya, Iya, Bu. jelas ya anak-anak. Bagaimana cara mengukur energi panas? Ada yang tahu? Menggunakan apa? Termometer. Meter. Ya, bisa itu ya anak-anak. Nah, di sini Ibu punya bacaan dengan judul sumber energi panas. Silakan siapa yang berani membaca anak-anak. Saya, Bu. Silakan Mbak Imas. Sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi sangat hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Sudah, Bu. Ya, contoh gambarnya seperti di bawah ini ya. Kemudian, cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Kita coba anak-anak, jika seperti ini selama satu menit, apa yang kalian rasakan anak-anak? Panas ya? Panas, Bu. Panas ya. Nah, sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkan pada kain yang kering selama 2 menit. Contohnya seperti ini. Menggunakan jilbab saja ya. Selama 2 menit, maka yang akan terjadi sama dengan kita menggosok-gosokkan kedua tangan kita ya anak-anak. Itu mistarnya akan mengeluarkan hawa panas juga ya anak-anak. Begitu ya. Selain matahari dan gesekan antara dua benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan dua benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, gambarnya seperti di bawah ini ya anak-anak. Pada zaman dahulu orang mau menghasilkan api itu cukup sulit ya, harus menggunakan batu kering dan menggunakan kayu kering gitu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai apa itu kata kunci, masih berkaitan dengan teks tadi ya.
Nah, kata kunci adalah kata-kata yang penting, yang kamu anggap penting dalam sebuah paragraf. Nah, contohnya seperti ini ya, anak-anak. Teks paragrafnya, benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi matahari. Energi matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Nah, contoh dari kata kuncinya yaitu di sini ada energi panas, sumber energi dan proses fotosintesis. Jadi kata kunci tadi kan dalam pengertiannya kata-kata yang kita anggap penting ya. Di sini kata-kata yang sering muncul dalam paragraf ini yaitu energi panas. Ini seperti yang Ibu lingkari, anak-anak, mengerti? Mengerti, Bu. Mengerti, Bu? Kemudian ada sumber energi panas dan juga ada proses fotosintesis ya. Apakah anak paham? Paham, Ibu. Nah, di sini Ibu ada beberapa paragraf. Anak-anak perhatikan dan kerjakan secara seksama. Kemudian nanti kalian bacakan jawabannya secara satu persatu ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Untuk paragraf 1, siapa yang berani membacakan? Apa kata kuncinya? Saya, Bu. Silakan Mbak Putri. Kata kunci pada paragraf 1 yaitu energi panas dan mengeringkan, Bu. Ya, betul ya. Terima kasih Mbak Putri. Untuk yang paragraf kedua, silakan dibaca terlebih dahulu. Siapa nanti yang mau membacakan, silakan. Saya, Bu. Dibaca terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Silakan. Kata kunci paragraf kedua yaitu tangan mistar plastik gesekan. Ya, betul sekali. Terima kasih, Mbak. Kemudian untuk paragraf yang ketiga, dibaca terlebih dahulu, lalu dibacakan jawabannya ya. Silahkan, siapa yang mau membacakan jawabannya? Saya, Bu. Silahkan, Mbak Imas. Api, batu, kayu kering, Bu. Ya, betul ya. Jadi kata kuncinya ada api, batu, dan kayu kering. Nah, di sini Ibu punya diskusi bersama kelompok. Kalian bagi kelompok secara mandiri saja. Buatlah kesimpulan dari teks bacaan yang berjudul sumber energi panas. Teks bacaan yang tadi sudah dibacakan oleh Mbak Imas dan Ibu tadi ya. Silakan diskusikan, Ibu kasih waktu 10 menit, nanti dibacakan ya, perwakilan saja ya. Silakan, Ibu Baik. tunggu.
Sudah ya anak-anak, silakan. Siapa perwakilan kelompok? Saya, Bu. Silakan Mbak Dia. Oke, kesimpulan dari teks bacaan yang berjudul sumber energi panas tadi adalah bahwa sumber energi panas atau kalor ada di sekeliling kita dan sumber energi panas paling besar adalah matahari yang dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya seperti yang sudah dibacakan oleh Mbak Dia tadi ya, untuk anak-anak yang lain bisa dikumpulkan lewat WhatsApp grup seperti biasa ya anak-anak. Baik, Bu. Nah, Bu. kemudian di sini kita akan mempelajari suhu dan kalor ya. Ibu putarkan terlebih dahulu videonya ya anak-anak. Kalian perhatikan. Assalamualaikum kalian untuk belajar pada muatan pelajaran kita kelas ini kita akan cari apa itu suhu dan apa itu kalor atau panas. Ada suaranya tidak anak-anak? Ada, Bu. Itu adalah kisaran yang menyatakan derajat panas suatu benda atau ukuran untuk menyatakan panas atau dingin suatu benda. Suhu menunjukkan tingkat energi panas yang dimiliki suatu benda. Satuan suhu di Indonesia adalah derajat Celcius, dan alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Sedangkan panas atau kalor yaitu salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Kalor juga dapat didefinisikan dengan energi yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Satuan panas adalah kalori, dan alat untuk mengukur panas adalah kalorimeter. Berikutnya kita akan belajar tentang alat pengukur suhu yaitu termometer. Termometer pertama kali pada tahun 1511 dibuat oleh Galileo Galilei, seorang ilmuwan Italia yang menggunakan udara dan air. Kemudian pada tahun 1714, Daniel Gabriel Fahrenheit, ilmuwan Jerman, membuat termometer berisi air raksa. Kemudian pada tahun 1742, Andreas Celsius, ilmuwan Swedia, menemukan termometer yang menggunakan skala ukuran 100. Dan di Indonesia, banyak menggunakan termometer Celsius dengan ukuran 0 sampai 100 derajat. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sumber energi panas di bumi. Energi panas di bumi bersumber dari yang pertama yaitu matahari sebagai sumber energi panas terbesar di bumi, berfungsi untuk yang pertama membantu proses fotosintesis tumbuhan, menghangatkan hewan berjemur, dan berfungsi untuk manusia seperti mengeringkan pakaian yang basah, mengeringkan padi, mengeringkan garam, dan ikan asin. Kemudian, sumber energi panas yang kedua adalah api. Yang ketiga yaitu listrik, dan yang keempat yaitu gesekan antara dua benda. Seperti contohnya, menggosok-gosokkan kedua telapak tangan, menggosok-gosokkan mistar plastik dengan kain kering, dan menggosok-gosokkan dua batu atau dua kayu kering. Dalam kehidupan sehari-hari, suhu dapat berubah-ubah yang mengakibatkan perubahan pada benda. Yang pertama yaitu pemuaian, yaitu perubahan benda yang ditandai dengan penambahan panjang, lebar, luas, dan volume karena terkena kalor atau panas atau suhu tinggi. Yang kedua yaitu penyusutan. Penyusutan yaitu perubahan benda yang ditandai dengan pengurangan panjang, lebar, luas, dan volume karena terkena dingin atau suhu rendah. Pemuaian dan penyusutan dapat terjadi pada zat padat yaitu logam, kaca, dan karet, kemudian zat cair seperti air dan minyak, dan zat gas yaitu udara. Berikut ini adalah contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan benda. Yang pertama yaitu kaca jendela. Ukuran bingkai jendela biasa dipasang lebih besar dari ukuran kaca sebenarnya. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Apabila bingkai jendela tidak diberi ruang pemuaian,
maka jendela akan retak atau bahkan pecah saat terkena panas. Selain itu, kaca juga mengalami penyusutan pada malam hari atau saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan ukuran kaca berkurang dan kembali terbentuk ruang pemuaian di antara kaca dan bingkainya. Contoh yang kedua yaitu rel kereta api. Sambungan rel kereta api dibuat ada celah di antara dua batang baja rel. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi baja rel saat terkena panas di siang hari. Apabila sambungan rel tidak diberi ruang pemuaian, maka rel akan melengkung dan membahayakan gerbong kereta yang melewatinya. Selain itu, baja rel juga mengalami penyusutan pada malam hari atau saat suhu dingin. Hal ini menyebabkan baja rel kembali ke ukuran semula dan terbentuk celah di antara dua batang rel. Contoh yang ketiga yaitu ban sepeda, motor, dan mobil. Ban sepeda, motor, dan mobil tidak diisi udara terlalu banyak. Hal ini untuk memberikan ruang pemuaian bagi udara di dalam ban saat terkena panas siang hari. Apabila ban diisi terlalu penuh, maka ban akan mengeras bahkan dapat meletus dan membahayakan pengemudinya. Selain itu, udara di dalam ban juga mengalami penyusutan saat. Nah, Ibu cukupkan untuk videonya ya anak-anak. Nanti kalian pahami sendiri. Ibu kirimkan lewat WhatsApp grup ya. Baik, Bu. saat suhu dingin. Hal ini Nah, di sini Ibu punya percakapan siapa yang mau menjadi Siti dan siapa yang mau menjadi Udin. Silakan. Saya Udin ya, Bu. Ya, silakan Mbak Ima. Siapa lagi? Saya jadi Siti, Bu. Ya, silakan. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan dua buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya, Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca ya, Siti. Ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul, Udin. Membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan sehari-hari. Ya, terima kasih Mbak Putri dan Mbak Imas sudah berani membacakan percakapan tersebut. Nah, sumber energi panas ada di mana-mana dan sering kita jumpai dalam kegiatan sehari-hari. Amatilah kegiatanmu pada hari ini. Sumber energi panas apa saja yang kamu gunakan? Nah, di sini Ibu punya sebuah tabel. Anak-anak perhatikan contoh tabel berikut, lalu lengkapilah dengan kegiatanmu yang menggunakan sumber energi panas pada pagi hari ini. Tabelnya dengan contoh kegiatannya menanak nasi ya anak-anak, kemudian alat yang digunakan yaitu ada panci dan kompor, kemudian ada alat penanak nasi elektrik, rice cooker itu ya anak-anak tahu kan. Kemudian sumber energi panas yang digunakan ada api dari kompor, kemudian yang menggunakan alat penanak nasi elektrik menggunakan listrik ya. Apakah anak paham? Paham, Ibu. Jika paham, Ibu beri tugas. Tugasnya sama seperti yang ada di contoh tadi. Jadi kalian isi kegiatan yang menggunakan sumber energi panas sehari-hari yang kalian lihat. Kalian isikan di sini ya. Dikumpulkan melalui WhatsApp grup seperti biasa ya anak-anak. Baik, Bu. Jika ada yang kurang dipahami boleh ditanyakan kembali nanti ya. Nah, di sini Ibu punya soal evaluasi.
langsung saja Ibu bacakan ya. Yang pertama ada apa judul bacaan di atas bacaan yang sudah dibacakan Mbak Imas dan Ibu tadi apa ya judulnya Nana? Sumber energi panas, Bu. Iya, bentar. Sebentar ya Nana. Iya, di sini judulnya sumber energi panas ya. Kemudian untuk yang soal evaluasi kedua, tuliskan kata kunci pada setiap paragraf bacaan di atas. Bacaan yang tadi, paragraf pertama, apa kata kuncinya Energi ya? panas. Energi Energi panas, sumber panas, energi, dan proses energi, fotosintesis. Ya, sudah kalian sebutkan itu ya tadi ya. Kemudian untuk yang soal ketiga, apa saja kegunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari? Untuk mengeringkan pakaian, menjemur padi. Ya, untuk mengeringkan pakaian, padi, garam, dan lain-lain ya. Anak-anak sudah paham ya tentang mata pelajaran kita hari ini mengenai sumber energi panas. Sudah, Bu. Nah, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu ada apa saja anak-anak? Siapa yang mau membacakan ini? Saya, Bu. Silakan Mbak Putri. Kesimpulan pada pagi hari ini, kata kunci merupakan kata-kata yang dianggap penting dalam sebuah paragraf. Kata kunci biasanya tidak hanya satu, akan tetapi bisa 1 sampai dengan 3 kata kunci dalam sebuah paragraf. Bahwa sumber energi panas atau kalor ada di sekeliling kita dan sumber energi panas paling besar adalah matahari yang dimanfaatkan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kesimpulannya yang telah dibacakan oleh Mbak Putri anak-anak. Nah, apa saja yang telah kalian pelajari hari ini dalam pembelajaran satu ini? Apa saja anak-anak ini? Ada bahasa Indonesia dan IPA. Dan IPA, Bu. Ya, betul. Bahasa Indonesia kita telah mempelajari mengetahui kata kunci dan menyimpulkan teks bacaan ya. Dan yang IPA kita telah mempelajari macam-macam sumber energi panas. Nah, sekarang pembelajaran telah selesai. Kita tutup terlebih dahulu. Siapa yang mau membaca doa? Silakan. Saya, Bu. Silakan, Mbak. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Putri. Nah, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa mengisi presensi pada pagi hari ini dan mengerjakan tugasnya Ibu tunggu. Tetap semangat, ketemu minggu depan ya anak-anak. Terima kasih, salam. Sama-sama Ibu, salam. Bu. Terima kasih. Kita pergi. Aku sesuk diwangi yo.